prosesi mensolati. Jadi untuk mensolati ini sama seperti dengan yang di umum ya. Jadi untuk yang mensolati nanti 4 takbir ya, 4 takbir. Imamnya kalau jenazahnya laki-laki diusahakan imamnya lulus di kepala ya. Jadi dikira-kira mawon. Jadi kalau yang jenazahnya perempuan kira-kira di arah buser ya. Dikira-kira mawon. Jadi untuk sholatnya ini kami bacakan mawon kersane boten keliru. Petunjuk sholat jenazah. Nomor 1, syarat-syarat sholat jenazah. 1, suci dari hadas dan najis. Nomor 2, menutup aurat. Nomor 3, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Nomor 4, menghadap kiblat dan jenazah di depannya. Nomor 2, rukun sholat jenazah. 1, niat sholat jenazah. Kemudian takbir yang pertama membaca surat Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim. Kemudian yang takbir ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajroha wala tudhillana ba'daha. Ba'daha itu perempuan ya. Kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajrohu wala tudhillana ba'dahu. Kemudian setelah takbir yang keempat dan baca doa tadi, kemudian baru salam. Untuk jenazah anak-anak doanya Allahumma ja'alhu lana salafan wa faraton ajron. Perempuan ya, Allahumma ja'alha lana salafan wa faraton wa ajron. Kemudian hal-hal yang disunatkan mengenai sholat jenazah. 1, sholat jenazah disunatkan berjamaah. Nomor 2, barisan sholat jenazah berjamaah disunatkan 3 soft. Walaupun jumlahnya nanti terserah. Itu pun disesuaikan dengan kondisi ya. Misalnya tempatnya sempit ya, sak-sakete, nggak usah dipaksakan. Kudu perlu ya. Jadi disesuaikan kondisi mawon. Nomor 3, sholat jenazah disunahkan di masjid atau di musola mungkin. 4, jenazah laki-laki, imamnya tadi berdiri di arah kepala. Kalau jenazah perempuan, imamnya arahnya di kira-kira besar ini. Kemudian sebelum niat membaca ta'awudz dan basmalah, sunat mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Nomor 4, hal-hal yang perlu diperhatikan. 1, sholat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Maksudnya apabila dalam satu wilayah itu yang jelas harus ada yang mewakili. Kalau bisa kita warga Sintia yang sudah mengikuti bimbingan dan mengetahui, diusahakan derek sholat jenazah karena itu merupakan penghormatan terakhir bagi saudara kita. Kemudian orang perempuan boleh ikut sholat jenazah, tapi pada umumnya tidak ikut. Tidak apa-apa, kita laki-laki mawon sing sholat jenazah. Nomor 3, beberapa jenazah boleh disolati jadi 1. Nomor 4, jenazahnya orang yang mati syahid dalam peperangan membela agama Allah tidak perlu dimandikan dan disolati. Nomor 5, jenazahnya orang kafir tidak boleh disolati, hanya dimandikan dan dikafani. Nomor 6, boleh sholat jenazah di kuburan. Ini panduan ya. Jadi tapi secara umum kita nggak bisa melakukan seperti itu karena nanti menimbulkan fitnah dan gejolak di lingkungan kita. Mungkin sholat gaib meskipun sudah dikubur mungkin selama 1 bulan. Jadi setelah kita sholatkan, kemudian kita mengantar jenazah ke makam atau kuburan. Nomor 1, sudah jenazah disolati segera dibawa ke kuburan, dipikul 4 pendulu. 4 orang nanti biasanya bergantian ya, bergiliran yang mungkin merasa sudah lelah, apalagi jaraknya jauh.
Kemudian yang nomor 2, membawa jenazah ke kuburan hendaknya berjalan cepat. Nomor 3, tidak boleh bicara kecuali membaca la ilaha illallah sampai di kuburan. Nomor 4, tidak boleh membawa api atau tidak boleh merokok. Nomor 5, mengantar jenazah sebaiknya di belakang jenazah. Kemudian petunjuk mengubur jenazah. Nomor 1, jenazah dimasukkan lubang kubur dan dari arah utara kakinya masuk dulu. Jadi masuknya dari arah utara. Itu pun kalau memungkinkan tempatnya. Walaupun tempatnya mungkin, tapi dari tim kita yang minim tidak bisa mencegah warga umum, akhirnya ya sebisanya. Dia kata dengan jadi tidak perlu dipaksakan. Kalau kaki ini sih, nggak seperti kalau bisa itu akan lebih baik sesuai dengan buku panduan. Makanya diharapkan setiap yang tidak ikut pelatihan, bimbingan, belajar bersama, monggo diusahakan derek dan merapat. Biasanya dugi hadir tapi menjauh, kadang-kadang rokokan. Diusahakan merapat membantu prosesi mulai dari awal dan sampai ke pemakaman. Kemudian tidak boleh membawa api. Yang terakhir, mengantar jenazah sebaiknya di belakang jenazah. Petunjuk mengubur jenazah. Nomor 1, jenazah dimasukkan lubang kubur dari arah utara, kakinya masuk dulu. Nomor 2, ketika memasukkan jenazah di lubang kubur dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nomor 3, sewaktu mengubur jenazah perempuan, di atasnya sunnah dipayungi atau dikait kain gitu. Nomor 4, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, sunnah diadani dan dikormati lalu dikubur. Setelah mengubur jenazah, disunahkan menyiram kubur dengan air kembang dan diberi batu nisan. Nomor 6, sunnah meletakkan kerikil di atas kubur sambil membaca doa. Ini doanya ya. Tabbatallahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mungkin semua yang hadir kalau bisa. Makanya kita diharapkan itu mungkin ada rahasia yang sangat khusus ya. Tabbatallahu ini menetapkan ya. Tabbatallahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini ada kaitannya dengan mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah terbiasa wirid la ilaha illallah. Asarnya itu nanti akan masuk ke batu dan di situ mungkin tentunya banyak rahasia dan mungkin belum bisa kita terangkan dan bukan wewenang kita gitu. Tentunya yang jelas banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Nanti mungkin yang perlu bisa mencatat Tabbatallahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kemudian yang nomor 7 yang terakhir, sunnah mentalqin jenazah. Berikut normal ini ada pertanyaan apa? Itu kan yang ini dari kaki dulu, dari sisi utara ke bawah sampai ke bawah lagi. Maksud dan tujuannya kita istilahnya kalau semisal kita di dunia yang berjalan ini kakinya dulu. Akan tetapi di saat di lapangan yang secara umum ini dari samping kanan lubang atau tempat pemakaman itu barusan nanti setelah keranda di samping baru diangkat, terus kerandanya ditarik, baru di estafet atau ke yang di bawah. Bagaimana mensiasati doa itu? Kita yang di bawah tiga-tiganya menerima jenazah mau dimakamkan atau dikuburkan, dan kita berusaha menginisiasi tolong bagian paling
atas atau kepala ini tolong agak dinaikkan dulu, sedikit aja enggak apa-apa. Monggo. Oke, monggo praktek dandani ngoten iki. Monggo diangkat 3 orang, bukan apa-apa. Nah, masuk. Ya. Oh, langsung aja enggak apa-apa Pak. Ya, langsung aja nggih. Nah, ini diangkat 3 kali. Ya, ini semisal dari arah sisi barat ya. Semisal, nah, ini semisal dari arah sisi barat. Terus berarti di apakah ini ngeten ya? Nah, ini kan kita terima, ini yang di bawah langsung menerima. Nah, langsung menerima sekarang. Ini kalau sudah di tempatnya ini bagian sini agak dinaikkan sedikit. Nah, ini pelan-pelan. Nah, ini memang pelan-pelan langsung di bawah. Taruh di bawah. Nah, ini merasa pelan-pelan kakinya seakan-akan memang lebih dahulu. Nah, ini jadi mau balik kembali. Nah. Yang seperti tadi tali 3-3-nya bisa dilepas dan diizinkan. Dan yang terkadang ini juga ada glue. Glue.